Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Denny Sitompul, host kalian pada talk show series Guru Berbagi. Talk show series ini didukung oleh Next Gen of E Wilmar Business Indonesia, bekerjasama dengan Politeknik Wilmar Business Indonesia sendiri sebagai acara di mana kita ingin mendapatkan cerita-cerita menarik dari guru-guru yang menginspirasi. Pertama saya ucapkan semoga kita dalam keadaan sehat dan aman, juga sudah tetap mengikuti anjuran-anjuran yang telah ditetapkan karena memang kita masih di dalam masa-masa pandemik COVID-19 ini. Kita juga tahu bahwa COVID-19 belum tentu kita tahu kapan itu akan selesai, tapi kita harus tetap positif dalam melangkah maju ke depan. Nah, tamu kita hari ini adalah seseorang yang sangat spesial, Bapak Burhanuddin dari SMA Budi Satria. Apa kabar Pak? Selamat sore. Kabar baik ya, selamat sore. Selamat sore Pak Burhanuddin. Ya, dan selamat sore. Kembali juga bersama kita adalah Pak Chandra Situmeyang. Dia juga sebagai praktisi pendidikan yang akan bersama-sama kita dalam talk show kali ini. Selamat sore Pak Dani. Selamat sore Pak. Jadi sesuatu yang saya rasa menarik di dalam dunia pengajaran di saat kita bercerita atau saat kita mengajar kepada siswa dan mahasiswa kita itu sendiri adalah bagaimana si siswa itu bisa berpikir secara mandiri. Berpikirnya itu bukan istilah kita arahkan, tapi dia mempunyai yang namanya sisi kreativitas gitu kan Pak. Yang sering dari pengalaman saya sendiri itu sendiri. Kreativitas kadang-kadang jadi suatu tanda kutip momok bagi si siswa atau si mahasiswa itu. Kadang-kadang mereka ngerasa mereka itu tidak kreatif karena nggak pernah berkecimpung di dalam dunia kreativitas dan sebagainya. Padahal sebenarnya mereka itu adalah orang-orang yang seharusnya bisa berperilaku kreatif kan, kayak seperti itu ya Pak. Iya benar. Di zaman sekarang memang kita bisa lihat lah ada penurunan tingkat kreativitas atau justru kesadaran ke kreativitas si siswa terhadap apapun itu, sehingga dia pada akhirnya ngerasa dia tidak se-kreatif orang-orang lainnya dan sebagainya. Nah, salah satu yang saya rasa penting bagi apalagi untuk ke depan adalah tingkat kreativitas setiap orang, khususnya anak muda Indonesia ini gitu kan, sehingga kita sebagai pengajar seharusnya kita bisa mendorong si anak-anak mahasiswa ini berpikir kreatif dan mandiri itu sendiri, seperti itu. Bagaimana Pak tanggapan Pak kalau mengenai soal kreativitas ini? Terima kasih. Memang saya merasa sangat bersyukur, berterima kasih karena saya melihat Politeknik Wilmar, khususnya kampus Wilmar ini punya kelebihan. Saya sudah 3 kali diundang di Wilmar dalam acara seminar. Nah, fokus yang ditampilkan adalah masalah entrepreneurship. Jadi membangun entrepreneurship bagi generasi muda. Jadi saya pikir inilah kelebihan Wilmar pada saat sekarang. Nah, jadi anak muda sekarang memang kalau kita lihat mereka malas untuk berkreatif. Mereka lebih cenderung hanya sekedar ya kalau kuliah tamat kuliah cari kerja. Iya kan. Tetapi sebenarnya mindsetnya harus kita rubah sekarang. Betul. Jadi mereka seharusnya tidak cari kerja, tapi menjadi wirausaha. Ini sebenarnya. Jadi kesalahan berpikir anak-anak sekarang ini. Contohnya kalau anak-anak SMA itu kalau kita tanya, Anda kalau nggak kuliah mau kemana? Maka jawabnya Pak, saya mau cari kerja. Bagian anak-anak SMK juga begitu.
Padahal itu pola dan cara berpikir yang keliru saya pikir. Yeah. Sebenarnya yang benar adalah tamat sekolah mereka harus mampu berwirausaha. Kenapa? Karena orang-orang yang mencintai wirausaha ini adalah orang-orang yang mampu membangun dirinya sendiri. Ada kemandirian. Kemudian orang-orang yang berani menanggung resiko. Kemudian orang-orang yang sukses itu bukan orang yang kerja, tapi orang-orang yang mau berwirausaha. Saya pikir itulah yang harus kita dongkrak ke depan. Bagaimana supaya anak-anak muda ini harus mau berwirausaha agar mereka lebih kreatif. Contoh yang sederhana kalau kita lihat, pelajaran prakarya dan kewirausahaan itu adalah mata pelajaran baru di SMA. Baru 5 tahun inilah diajarkan kepada anak. Sebelumnya tidak ada itu. Nah, kenapa muncul pelajaran itu? Karena ternyata setelah diobservasi, 52% siswa yang tamat SMA mereka tidak mampu melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, apakah mungkin faktor ekonomi dan sebagainya, lantas mereka bekerja. Nah, kalau kita lihat, jadilah sedangkan yang bekerja saja sekarang di PHK, apalagi yang baru mau mencari kerja. Nah, maka akhirnya mereka mendapatkan kesulitan dalam kehidupan. Karena pemerintah membuat sebuah kebijakan, maka dimunculkanlah mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Yang tujuan utamanya adalah bagaimana anak-anak muda ini kreatif, mampu mandiri, mampu bertanggung jawab, dan mampu menjadi seorang wirausaha yang sukses. Saya pikir inilah yang saya bisa sampaikan pertama kali gitu ya. Iya. Gimana Pak Chandra? Ya, cukup menarik ya dalam pandangan Burhanuddin di tingkat SMA itu sudah mulai di-deliver dari guru ke siswa. Saya rasa 1, 2 atau mungkin lebih banyak dari itu siswa-siswa pasti terpengaruh oleh prinsip yang barusan disampaikan oleh Pak Burhanuddin, dan saya rasa itu cukup menarik ya. Itu kalau kita lihat nanti dalam konteks mereka akan masuk ke perguruan tinggi, sementara di SMA mereka sudah dipengaruhi oleh nilai-nilai kewirausahaan, itu sebenarnya modal yang cukup baik Pak. Pendidikan lanjutan. Dan saya rasa Pak Burhanuddin ini juga cukup punya pandangan revolusioner ya untuk tingkat di SMA memiliki pandangan seperti itu cukup baik. Padahal baru 5 tahun ya Pak program. Iya, baru 5 tahun. Iya, 5 tahun. Iya. Iya, benar. Kemudian ada kurikulum 13 lah Pak. Iya betul. Mata pelajaran prakarya ini ditampilkan, prakarya dan kewirausahaan ditampilkan di SMA. Terkait tadi saya tertarik soal karena kan kurikulum 2013 ini masih termasuk baru ya Pak ya? Iya, masih baru. Dengan kata lain kan berarti harus ada penyesuaian dari sisi si guru juga, kan kayak gitu ya Pak? Benar. Pada waktu itu bagaimana Bapak menyesuaikan perubahan kurikulum itu sendiri? Ya, ini pertanyaan yang menarik juga ini memang. Ya, jadi ya terpaksa kita harus belajar banyak lah. Banyak. Ya, walaupun ada yang kita kurang pahami, kita lakukan tekan. Kalau kita kawat kira-kira apa sih? Bagaimana sih maksudnya? Ya, saya pikir ini juga merupakan tantangan bagi guru-guru karena kurikulum itu kita selalu berubah dan dinamis gitu. Jadi kita harus bisa menyesuaikan dengan kondisinya. Contoh seperti sekarang zamannya COVID ini kan anak-anak belajar di rumah, sehingga kita harus bisa menyesuaikan keadaan tadi kan gitu. Iya betul Pak. Mengajarkan kepada mereka sehingga mereka walaupun dari jarak jauh mereka mau mengerjakan apa yang kita berikan. Pikir ya salah satu cara kita mengatasi masalah. Jadi kita terus belajar walaupun kita sebenarnya guru kan. Iya. Ya, banyak belajar juga gitu. Menyesuaikan dengan keadaan tadi. Gitu. Ya menjadi guru memang selalu harus belajar ya Pak, nggak. Benar. Nggak berhenti belajar. Betul. Karena salah satu yang membuat
suasana menarik kelas itu ketika guru itu harus lebih pintar dari muridnya. Apa yang mereka butuhkan kita bisa berikan solusi dan jawabannya. Ya, kita tidak marah tanya mereka, kita berikan solusinya benar-benar mereka bisa paham. Dan mereka bisa yakini bahwa apa yang kita sampaikan adalah yang Tadi sempat Bapak singgung soal ini ya, masa-masa COVID-19 ini sendiri memaksa juga kita sebagai pengajar harus kreatif dalam hal menyampaikan pengajaran kita ya. Kalau Bapak sendiri gimana? Ada pengalaman menarik nggak soal ini? Oh iya, jadi saya selalu begini, memberikan materi pembelajaran itu kepada anak-anak dengan cara memberikan semacam simulasi gitu, seperti main-main, tetapi akhirnya main-main itu menimbulkan ketertarikan kepada mereka gitu. Contohnya kalau misalnya saya mengajarkan tentang bagaimana memanfaatkan bahan limbah, saya buat kan gambaran-gambarannya. Kan kita sekarang zaman untuk mencari model-model itu kan paling gampang. Gampang. Tinggal di Google ya Pak. Tinggal tengok Google aja kan gitu kan. Misalnya mereka belajar masalah makanan internasional. Ya. Jadi gambar-gambar makanan internasional itu ya kita tunjukkan kepada mereka. Kemudian ya setelah itu kita bagaimana memotivasi mereka, memberikan semangat. Karena kita bilang ya Anda harus menjadi siswa yang cerdas, Anda harus mengerjakan ini, dan saya yakin Anda termasuk siswa yang mampu melaksanakan tugas-tugas yang kita. Jadi dengan motivasi kita seperti itu akhirnya tertarik dia untuk mengerjakannya. Setelah itu kita berikan rewardnya. Jadi video-video yang masuk ke HP saya itu tetap saya berikan nilainya. Si A misalnya buat ini, buat pekerjaan membuat pekerjaan, membuat market rumah. Lalu saya berikan nilai Anda 94. Sehingga yang lain juga ingin gitu. Oh, si A udah dapat nilai ya, si B juga ingin. Akhirnya dia membuat masker seperti tadi. Nilainya 92 misalnya. Dia juga ingin, ketika bercerita dengan kawan-kawannya kan, aku dapat nilai dari Bapak Guru, yuk kita dapat nilai ya. Jadi gimana kita memotivasi dia? Artinya kita suruh, juga kita berikan semacam imbalan kepada dia berupa nilai. Ini merupakan kesenangan anak-anak gitu, dapat nilai terbaik dari kita. Jadi artinya kita pandai-pandailah memotivasi mereka. Kita nggak menimbulkan suasana tegang buat mereka, tapi mereka nyaman, jadi mereka terus bisa berkembang. Saya pikir itu. Ya betul Pak. Memang cara pendekatan kita memang ke siswa itu yang bakalan penting ya Pak. Apalagi kalau misalnya benar. Kebiasaan kita berinteraksi itu yang selalu kita lakukan sekarang ini kan nggak bisa secara langsung tatap muka kan kayak gitu kan. Iya. Harus melakukan sesuatu yang beda gitu. Yang menarik ya. Yang menarik lainnya saya lihat mungkin ada beberapa kali kami juga ada coba talk show juga dengan beberapa guru dan selama ini yang kami perhatikan justru kayaknya yang tingkat SMA kayaknya lebih siap mungkin ya Pak ya, Pak Chandra mungkin kira-kira. Ya, tapi sebelum ke sana ya, saya ada terkait yang disampaikan Pak Burhan tadi. Saya melihat catatan Pak Burhan tadi ya tentang apa yang sudah Pak Burhan sumbangkan bagi dunia pendidikan dalam waktu yang cukup lama ya. Pak Burhan sudah mulai mengajar tahun 84, lalu kemudian benar. Ya 84 ya Pak ya. Kemudian saya lihat tadi menemani karya wisata itu hampir 19 tahun. Lalu juga saya lihat tadi Bapak masih memberikan tugas-tugas itu di usia yang sekarang sebenarnya menjelang pensiun ya Pak, tapi masih terus menemani adik-adik siswa di tingkat sekolah menengah dengan tugas-tugas yang betul-betul memberikan mereka ruang untuk berkreasi. Lalu juga melihat catatan tadi Bapak memenangkan lomba itu, lomba yang sangat bergengsi di usia 51 menjelang 52. Saya melihat ini sebuah konsistensi. Ini konsistensi yang cukup panjang, artinya untuk bisa sampai pada tingkat
kematangan kematangan pandangan seperti ini Pak, dan ini memang bukan instan gitu, artinya Pak Burhan menjadi aset yang baik di sekolahnya itu dalam jangka yang cukup panjang gitu ya, untuk kreativitas ini. Ini pelajaran bagi kita juga yang masih muda-muda ya Pak, dan untuk konsisten bahwa dalam mengerjakan hal-hal seperti ini, memberikan ruang kreativitas bagi siswa itu bukan sesuatu yang 2 bulan kemudian kita merasa nggak ada efeknya lalu kemudian down mundur, itu tidak bisa kayak gitu. Setuju. Ya tentunya juga karena dia. Oh ya, silakan Pak Chan. Tadi waktu kita sebelum rekaman ini kan Pak Dhani juga cerita sedikit tentang profil beliau yang dapat penghargaan. Itu mungkin sehubungan juga terkait dengan pandangan beliau tadi. Oh iya Pak. Kalau salah kan kami juga mendapatkan profil Bapak juga kan, soal Bapak pernah mendapatkan suatu penghargaan di acara City Success Fund itu Pak, tingkat nasional itu ya Pak. Wah itu luar biasa sekali itu. Kalau nggak salah kan program itu kan memacu soal kreativitas gitu ya Pak ya. Iya benar. Nah, gimana caranya Bapak waktu itu bisa berhasil sampai ke tingkat nasional mendapatkan penghargaan itu? Boleh cerita sedikit Pak? Oh iya. Ya, ini pertanyaan yang bagus ini. Jadi ketika itu Citibank, sponsornya Citibank, mereka membuat sebuah acara namanya acara City Success Fund. Nah, jadi kita guru-guru kewirausahaan diminta untuk melakukan semacam produk apa saja terserah yang sifatnya nanti itu bisa dikembangkan. Lantas waktu itu saya buat proposalnya, waktu itu judulnya Jamur Ajaib. Jamur Ajaib. Lantas setelah mereka evaluasi itu ada sekitar 400-an yang itu. Kemudian untuk tingkat Sumatera Utara ada 13 orang yang dinyatakan, dan salah satu diantaranya saya. Wah, jadi artinya kemarin mereka memberikan semacam dana kepada kita kembangkan gitu. Kembangkan, kita buat waktu budidaya jamur. Nah, kemudian setelah mereka terus ikuti terus perkembangan jamur itu gitu. Kemudian setelah berhasil kita pasarkan, lantas yang menjadi penjualnya ya anak-anak kita gitu, anak sekolah. Ya, mereka diajak untuk memulai mengembangkan bakat berwirausaha tadi. Itulah sedikit mengenai pengalaman ketika saya mendapatkan penghargaan dari Citibank. Kita membuat sebuah produk inovasi yang akhirnya ternyata mereka tertarik dengan apa yang saya lakukan itu. Kalau boleh tahu Pak, proses Bapak menemukan ide jamur tersebut gitu kan, itu berawal dari mana Pak? Karena kan ya kembali kayak tadi saya bilang, kadang-kadang kan siswa kita sendiri, anak-anak kita ini kadang-kadang kan susah mengembangkan ide-ide sampai ke berpikir secara kreatif dan sebagainya. Nah Bapak kan maksudnya benar. Bagaimana trik Bapak atau proses berpikir Bapak saat waktu itu menemukan ide tersebut? Ya, jadi kan begini, dalam berwirausaha itu artinya kita harus bisa tumbuhkan kreatif dan inovatif kan gitu kan, menciptakan sesuatu yang baru. Nah, kalau kita menciptakan sesuatu baru artinya harus lain daripada yang lain. Sehingga apa yang mereka merasa tertarik dengan apa yang saya buat itu, karena dari namanya itu saja pun sudah menyebabkan semacam ketertarikan. Saya buat waktu itu judulnya Jamur Ajaib. Sama kalau kita sekarang para pengusaha, para wirausahaan, misalnya mereka membuat aneka macam makanan ayam dulu.
mulai dari ayam jingkrak, ayam grepe, ayam penyet, ayam kejepit, ayam apa segala macam. Kan? Itu akan sebuah inovasi baru yang harus dibangun oleh para wirausaha. Artinya mindset seorang wirausaha itu selalu berpikir kreatif. Jadi, apa yang belum dibikin orang coba dibikin dengan inovasi, sehingga menimbulkan semacam jadi pada anak-anak juga begitu. Ya, saya selalu buatkan tugas-tugas wirausaha yang mereka sendiri yang membuatnya tanpa kita tuntun. Yes. Saya coba Anda ciptakan sebuah produk yang dari bahan bekas, terserah apa saja yang Anda buat. Dengan catatan yang Anda buat itu adalah produk yang menarik, yang bermanfaat, berarti punya nilai jual dia kalau sudah bermanfaat dan punya nilai estetika. Maka anak-anak itu macam-macam yang dia buat. Ada yang buat bantal, ada yang buat masker dan sebagainya. Jadi bagaimana kita mengembangkan kreativitas mereka, lantas mereka bisa berinovasi. Dan mereka kita harapkan tidak hanya sekedar menjadi orang-orang yang mencari kerja, tapi kita tuntunlah mereka untuk bisa menjadi seorang wirausaha generasi berikutnya. Yes. Ya. Jadi ini ada hal poin menarik, Pak. Pertama adalah dalam hal menumbuhkan kreativitas itu pemberian instruksi itu sedikit. Karena semakin kita membuat instruksinya banyak, harus ini sebenarnya kita sedang membunuh kreativitasnya. Betul. Artinya tadi Pak Burhanuddin jelas mengatakan saya hanya kasih tahu ini gitu, lalu siswanya itu dibiarkan bebas mencari apapun itu, dia bebas seperti itu gitu. Jadi itu poin menarik. Jadi saya teringat waktu saya diundang jadi judger di waktu kompetisi bisnis di WBI gitu ya, itu sampai ada 40-an ide bisnis yang dipresentasikan oleh mahasiswa-mahasiswa. Itu waktu itu mahasiswa semester baru kalau salah ya, 1-2 gitu ya. Itu banyak ide-ide menarik dan sama dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Burhanuddin ya itu instruksinya sedikit. Saya juga melihat waktu itu teman-teman tim pengembangan di WBI juga, ini instruksinya apa? Oh nggak ada, pokoknya bisnis gitu. Ya, diberikan keleluasan karena begitu diikat itu kreativitas akan turun yang tajam. Ya benar. Karena kalau kita tunjukkan, kamu kerjakan ini, ya sebenarnya pertanyaannya kalau misalnya kita yakin itu bagus, kenapa nggak kita aja, kenapa orang lain kan gitu ya. Justru karena kita membutuhkan pandangan anak-anak muda yang berpikir lebih liar tanda kutip ya dalam arti positif, itu justru lebih baik dari pandangan kita gitu. Jadi kita hanya menjadi orang yang mengarahkan gitu loh Pak. Ini saya rasa menarik sih ya, artinya pandangan beliau ini memang membuktikan Pak Burhan sangat layak memang dapat penghargaan tadi. Makanya saya tadi waktu kita masih off the record, sebelum di record ini dapat penghargaan itu saya lihat sebentar, wah ini penghargaan menarik gitu. Ini pasti Pak Burhannya punya value yang membuat si pemberi penghargaan itu memang mengakses bahwa beliau layak dapat penghargaan itu. Dan ternyata kita bisa lihat pandangan beliau terkait kreativitas hampir sama dengan pandangan teman-teman ya, memberikan kebebasan untuk bereksperimen. Itu sih Pak, dan mungkin catatan dari saya ya. Benar Pak Chandra. Memang di WBI sendiri memang yang kami ajarkan itu adalah supaya mereka itu tidak takut gitu kan. Karena selama ini kan salah satu yang mengekang kreativitas mereka itu adalah ketakutan dalam arti kata dijudge atau dilihat sama orang lain, dicap sama orang lain, wah ini ide gila nih atau ini, jadi mereka malu gitu kan. Padahal kan makanya kayak kami sendiri, sistem cara kami ngajarin di WBI itu, kami memberikan keleluasaan sebesar mungkin mereka untuk berkreasi, nggak menutup
area kreativitas mereka tuh mau itu setinggi langit pun nggak masalah gitu kan. Yang penting pada akhirnya mereka bisa melakukannya, yaitu doable, bisa dilakukan kan. Pada akhirnya kan bakalan jatuh kepada hal apakah itu bisa dilakukan atau tidak. Dan itu yang mereka, oh rupanya yang ide aku terlalu tinggi, berarti aku harus menurunkannya sedikit lagi dan sebagainya. Itu yang pengen memang harus diajarkan. Memang mungkin bukan hanya dari perguruan tinggi atau dari SMA ya, mungkin dari kecil pun harus tetap kita selalu ajarkan itu kepada anak-anak kita kan, supaya mereka kreativitasnya itu selalu bangkit gitu. Karena pernah saya baca kreativitas orang paling tingginya itu di saat dia itu pas umur 5 tahun atau pas TK. Karena mereka kan biasanya anak kecil kan nggak ada takutnya gitu, mau gambar apapun yang dibilangnya itu sebenarnya biasa, tapi dia bilang oh ini keren ini, karena dia nggak takut. Lama-lama setelah kita dewasa agak menurun gitu kan, makanya kreativitasnya itu harus kita bangkitkan lagi di saat SMA, di saat nanti kuliah seperti itu. Makanya kami tertarik tuh Pak dari penghargaan yang Bapak dapat itu sendiri. Gitu. Ya, jadi apalagi sekarang kan ada semacam itu di belajar merdeka. Nah ya itu baru lagi ya betul. Jadi belajar merdeka itu artinya guru itu tidak seperti dulu. Dulu kan artinya dia mengajar anak itu mulai dari A sampai Z. Iya. Tapi prinsipnya sekarang kami beri pancingnya, ambillah ikannya, kira-kira begitu. Ya. Jadi kreativitas anak harus kita kembangkan terus. Ya. Jadi yang paling efektif itu membuat anak-anak bisa berpikir adalah dia membuktikan sendiri dia salah atau benar. Iya. Tugas kita sebagai pendidik itu sebenarnya meminimalisasi risiko supaya jangan fatal. Artinya jangan sampai sesuatu yang dia coba itu berakibat yang fatal. Itu saja sih. Kalau dia tersandung, terjatuh, ya itu proses itu sih. Itu proses hidup gitu kan. Memang seharusnya mereka coba merasakan itu gitu kan. Menarik juga itu kan, karena kan juga kalau kita berpikir kan nggak bisa kita hanya sekedar kayak gendong si anak itu dari pertama dia masuk sekolah, istilah gendong dalam tanda kutip ya, maksudnya kita ini, tapi seharusnya kan kita bimbingnya itu dalam arti kata mereka disuruh mencoba secara langsung, mana yang salah, mana yang benar. Dari situ kita berikan masukan-masukan gitu. Justru bukan langsung memberikan sebuah jalan keluar, kan seperti itu ya Pak ya? Ya. Kita hanya sebatas mengawasi dan menuntun mereka. Ya. Tapi silakan Anda lakukan. Walaupun harus memang ada batas-batas tertentu yang harus kita jaga kan? Iya benar. Iya benar. Menyenangkan hati mereka. Iya. Ya, jadi sebenarnya guru itu nggak boleh otoriter gitu kan. Iya, betul. Setuju, Pak. Nggak boleh gitu ya. Jadi ya dengan puji-pujian, dengan dengan cara pendekatan kita kepada dia, akhirnya apa yang kita mau dia lakukan. Apalagi belajar tentang kewirausahaan ini kan agak sulit mendongkrak siswa bagaimana mereka mau berwirausaha. Tapi sepanjang yang saya lakukan, mudah-mudahan setiap pekerjaan wirausaha itu, apakah menjual jamur dan sebagainya, mereka siap, mereka mau. Artinya mereka senang apa yang kita tugaskan. Termasuk tugas-tugas rumah yang saya sampaikan, belajar di rumah itu mereka kerjakan. Itu yang paling penting saya pikir, bagaimana kita berusaha menjadi seorang guru yang menyenangkan. Ya betul sekali Pak. Memang ada keunikan profesi kita ini sebagai pengajar, di mana keterkaitan kita dengan hati ke hati dengan seorang siswa atau mahasiswa itu memang berbeda ya mungkin dengan pekerjaan atau profesi-profesi yang lainnya kan gitu.
hati itu berperan sangat sangat besar di situ. Kalau saya rasa, saya sendiri kalau misalnya kepuasan saya terhadap jika seseorang siswa itu mengerti gitu, wajah mereka kan berubah tuh Pak, ya kan, kalau misalnya dia mengerti sesuatu yang kita bicarakan, berubah gitu, dan itu bagi saya itu puas, saya puasnya kepuasan. Iya betul, benar. Iya benar. Nah itu memang saya rasa itu memang sesuatu yang berbeda profesi kita ini dengan profesi-profesi yang lainnya. Benar. Jadi sebenarnya kita sebagai guru atau sebagai dosen, kita punya karismatik yang tinggi di mata mereka. Contohnya begini, ya anak saya punya anak. Kalau saya suruh menyapu di rumah dia nggak mau, malas. Tapi kalau gurunya yang menyuruh menyapu, pagi-pagi kan tidak ke sekolah, kan begitu kan? Pagi-pagi ke sekolah, nah dia tugasnya punya tiket kan. Tapi kok di rumah suruhnya nggak mau dia tuh, kira-kira begitulah. Kelebihan seorang guru di mata anak-anak. Betul Pak. Ya. Memang banyak memang terakhirnya kita bisa dengarkan guru-guru kita itu sebagai panutan kita, role model kita, karena memang kedekatan dari hati ke hati itu ya dengan si. Iya benar. Pak. Wah, ini pembicaraan menarik ya Pak Chandra. Iya. Jadi selama ini Pak kan udah panjang Pak Bapak dari masa 84 sampai sekarang mengajarnya, nggak pernah capek Pak soal ngajar ini, atau jenuh atau bagaimana? Iya, alhamdulillah nggak pernah. Karena mantap. Bagi saya mengajar ini bukan suatu beban bagi saya. Karena memberikan ilmu kepada anak-anak itu sebuah kepuasan. Iya. Seperti kata Pak tadi, apalagi kalau dia bisa dia mengerjakan apa yang kita minta, itu artinya betul-betul bisa menyiapkan diri kita sendiri. Gitu. Iya. Betul. Jadi, saya pikir selama kehidupan saya mengajar, ya mudah-mudahan tetap sehat, tetap semangat. Terus semoga juga para pengajar-pengajar lain bisa seperti Bapak ya, tetap semangat selama udah panjang karir Bapak ya kan. Amin. Pak Chandra ada yang mau ditanya? Ya, silakan. Anak-anaknya juga banyak juga yang kuliah di BBI banyak itu. Iya. Oh iya. Banyak. Kalau saya datang ke sana, jumpalah dengan mereka gitu. Dan saya bangga juga dengan PBI ini, sekolah universitas sangat luar biasa. Ya kan, seperti hotel dan juga cantik. Iya betul. Terima kasih Pak. Iya, cantik. Artinya ya memuaskan lah. Ya. Pak Chandra ada yang mau ditambah Pak? Rasanya sih nggak terlalu ada lagi Pak. Cuman saya teringat begini, saya tuh anak guru. Ibu saya sama bapak saya itu guru. Kadang-kadang saya yang menerima manfaat dari perjuangan mereka puluhan tahun gitu. Jadi kalau sekarang saya jalan kemana, dulu bapak guru gitu ya. Artinya hal-hal begitu ternyata mungkin bukan langsung bapak atau apa gitu, tapi memang itu bisa berjalan cukup lama ya. Artinya karya yang ditinggalkan oleh para guru ini memang berpanjang. Kita nggak tahu batasnya sampai mana. Iya betul. Dari sini juga tadi kan saya komunikasi juga dengan Pak Dhani ya tentang kenapa Bapak kita undang. Ternyata memang dari penelusuran Pak Dhani dan tim itu ada banyak siswa, mantan siswa Bapak dan ya yang sekarang mungkin sudah jadi mahasiswa atau pekerjaan lain itu yang memberikan apresiasi yang sangat positif Pak untuk apa yang sudah Bapak lakukan sepanjang pengabdian Bapak. Mungkin justru saya merasa begini, Pak Burhan ini kurang pintar menyampaikan semua yang sudah dia lakukan kalau kami bandingkan dengan apa yang kami dengar gitu loh Pak. Artinya nah, sebenarnya yang kami dengar dari orang lain malah yang Bapak itu jadi jadi inspirasi saya kenapa saya mau wirausaha gitu loh. Itu kami dapat poin seperti itu gitu. Saya tadi melihat Bapak tidak menyebutkan itu. Ya kadang memang guru
guru itu terlalu rendah hati sih Pak. jadi nggak bilang, padahal kami dari orang lain dapat poin itu gitu. Wah itu Pak Burhan buat saya jadi berwirausaha. Itu karena setiap saya diajak interview ini, kami biasanya komunikasikan dulu tentang kami ajak ngobrol, kenapa diajak ngobrol, poin apa yang diambil gitu. Pasti tim Pak Dhani tidak sembarangan juga Pak untuk mengajak ngobrol seperti ini. Pasti sudah ada masukan positif dari orang-orang. Nah, tadi saya tanya Pak Dhani, apa aja nih Pak masukan positif? Kenapa kita sore ini ngobrol-ngobrol dengan Pak Burhan gitu? Tadi saya dapat masukan itu, dan panjang Bapak bercerita, saya sering nunggu itu gitu. Tapi guru begitu Pak. Guru itu sih Pak. Terima kasih Pak, kami mewakili dari yang muda-muda. Ya. Yang pengajian cukup panjang, akan banyak orang dan anak-anak orang tersebut yang akan merasakan manfaat dari apa yang Ya, betul sekali Pak. Kami sangat berapresiasi atas jasa Bapak yang selama ini memang sudah berkarir dalam pengajaran ini, seperti itu. Kira-kira Pak Burhanuddin ada pesan-pesan Pak, mungkin untuk mantan siswa Bapak atau justru siswa Bapak yang sekarang yang mungkin nanti akan melihat video ini nanti kan, ada nggak pesan-pesan atau tips yang mau Bapak sampaikan? Jadi saya sangat berterima kasih kepada Politeknik Wilmar, BBI Pak istilahnya. Ya, BBI. Wilmar, Bisnis Wilmar, Bisnis. Saya bangga dengan kampus ini. Nah, saya melihat pembelajarannya tentang kreativitas mahasiswa selalu diutamakan. Seperti saya katakan di awal tadi, saya sudah diadain kita untuk seminar di sana. Secara kebetulan, yang terakhir saya ketemu sama Menteri Maritim Panjaitan. Kebetulan yang menanya beliau pertama itu adalah anak saya sendiri, dari kesan yang saya dapatkan dan sempat bertemu dengan beliau. Jadi saya pikir Wilmar harus mengembangkan masalah entrepreneurship ini untuk generasi. Seperti saya katakan, kita harus berupaya semaksimal mungkin bagaimana generasi muda ke depan mereka lebih cinta berwirausaha ketimbang cinta bekerja. Karena cinta bekerja itu hanya sebatas untuk dirinya, tapi kalau dia cinta berwirausaha, mereka bisa memberikan apresiasi untuk orang lain. Itu yang pertama. Jadi saya berharap Wilmar terus mengembangkan potensi anak-anak muda kita, generasi muda kita. Kemudian juga saya berdoa semoga Wilmar tetap terus berjaya di masa akan datang. Amin. Kemudian kepada anak-anak saya yang masih kuliah di Wilmar, tentunya saya berharap mereka menjadi mahasiswa terbaik. Dan saya juga berharap ya siswa-siswa SMA khususnya banyak yang kuliah di Wilmar, karena mereka selalu menentang masalah kewirausahaan dan kreativitas mahasiswa yang sangat dibutuhkan generasi yang saya pikir ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas ini. Saya senang sekali bisa ketemu dengan Pak Chandra dan Pak Dhani. Bersering ilmu pengetahuan namanya ini. Saya pikir ini aja Pak ya. Terima kasih banyak Pak Burhanuddin atas waktunya yang telah diluangkan waktunya tadi untuk talk show ini. Kami sangat berterima kasih sekali. Terima kasih juga sama Pak Chandra sudah ikut bergabung Pak di acara talk show kali ini. Mungkin itu saja kali ini untuk episode kita. Terima kasih kepada semua yang sudah nonton. Saksikan juga lagi nanti episode yang berikutnya. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.